Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang materinya tentang analisis SWOT dalam bisnis. Dengan nama anggota kelompoknya, Fatur Rahman Hafiz, Febiola Siska Butar-Butar, Maidila Fahriani, Sri Maharani Sinaga, dan Siti Badriah. Adapun rumusan masalahnya: 1. Apa maksud analisis SWOT itu? 2. Apa saja komponen yang terpenting dalam analisis SWOT itu? 3. Manfaat analisis SWOT di dalam suatu perusahaan. 4. Tujuan analisis SWOT. 5. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi saat kita menggunakan analisis SWOT. 6. Cara penggunaan analisis SWOT. 7. Contoh penggunaan analisis SWOT pada perusahaan. Baiklah, pada materi kali ini, saya Maidila Fahriani yang akan menjelaskannya. 1. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. 2. Komponen SWOT. Komponen SWOT terbagi menjadi 4, yaitu S. Strength atau kekuatan. Pada komponen kali ini memiliki karakteristik yang dapat memberikan keuntungan atau kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya. W. Weakness atau kelemahan. Pada komponen kali ini memiliki karakteristik untuk menentukan kelemahan yang ada pada perusahaan. O. Opportunity atau peluang. Dengan menggunakan komponen ini, Anda akan mengetahui peluang-peluang apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk perusahaan agar bisa berkembang nantinya. T. Threat atau ancaman. Komponen ini guna untuk mengetahui ancaman-ancaman apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan. Dari 4 komponen tadi, analisis SWOT dibagi lagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal, ada strength kekuatan dan weakness kelemahan. Lalu faktor eksternal, ada opportunity peluang dan threat ancaman. Baiklah, saya Febiola Siska Butar-Butar. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dan tujuan analisis SWOT. Manfaat analisis SWOT bagi suatu perusahaan adalah suatu strategi penentuan masa depan bagi keberlangsungan bisnis. Bagaimana dalam suatu perusahaan menjalankan strategi misi untuk mencapai tujuan atau visi perusahaan tersebut. Selain itu, dengan adanya analisis SWOT, kita dapat mengetahui prioritas mana yang perlu didahulukan dalam perusahaan, dan kita dapat mengetahui seberapa tingginya tingkat persaingan pasar pada produk atau usahanya. Karena jika tidak adanya informasi analisis SWOT pada pasar, kita tidak dapat mengetahui minat, potensi pasar, dan peluang pasar yang dapat kita manfaatkan. Tujuan analisis SWOT. Tujuan analisis SWOT adalah untuk menentukan aspek-aspek penting dalam kekuatan, kelemahan, ancaman, serta peluang yang ada di dalam perusahaan. Dengan mengetahui 4 aspek tersebut, kita dapat memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengurangi ancaman, serta menentukan peluang-peluang yang ada di masa depan. Faktor analisis SWOT. Saat Anda menyusun strategi menggunakan analisis SWOT, akan terdapat faktor yang mempengaruhinya. Ada faktor internal. Faktor internal pada analisis SWOT terdiri dari strength kekuatan dan weakness kelemahan. Untuk mengidentifikasi faktor internal biasanya mencakup pengalaman perusahaan, baik yang berhasil atau gagal finansial pada perusahaan, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu faktor eksternal. Pada faktor eksternal dalam analisis SWOT mencakup opportunity, peluang, dan threat ancaman. Untuk mengidentifikasi faktor eksternal biasanya meliputi lingkungan, peraturan pemerintah. Saya Sri Maharani Sinaga ingin menjelaskan cara menggunakan analisis SWOT. Dalam menggunakan analisis SWOT untuk menganalisis suatu perusahaan, ada beberapa pernyataan yang harus kita perhatikan dan harus kita pahami. Antara lain, pertama, strength atau kekuatan. Yaitu di dalam strength atau kekuatan ini ada beberapa pernyataan yang harus diperhatikan, yaitu apa kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, apa yang bisa membuat perusahaan tersebut agar lebih baik dari perusahaan lainnya. Terakhir,
hal apa yang menyebabkan perusahaan tersebut memperoleh penjualan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Di dalam weakness atau kelemahan, ini ada beberapa isinya yang harus diperhatikan juga. Pertama, hal apa yang harus ditingkatkan pada perusahaan tersebut. Yang kedua, hal apa yang harus dihindari dari perusahaan tersebut. Dan terakhir, apa kelemahan yang dilihat maupun dirasakan oleh konsumen dari perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, opportunity atau peluang. Di dalam opportunity atau peluang, ada beberapa yang harus diperhatikan. Pertama, kesempatan apa yang bisa dilihat. Kedua, tren apa yang saat ini sedang berlangsung yang sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Yang keempat, threat atau ancaman. Di dalam threat atau ancaman juga perlu diperhatikan. Di antara lainnya yaitu pertama, perkembangan apa yang potensi menjadi ancaman untuk perusahaan tersebut. Yang kedua, hal apa yang telah dilakukan oleh pesaing bisnis. Yang ketiga, apa ada perubahan dari pemerintah yang bisa mengancam perkembangan bisnis tersebut. Oke, baik, saya Fatur Rahman Hafiz akan menjelaskan tentang contoh penggunaan analisis SWOT pada perusahaan. Di sini contoh perusahaan yang digunakan adalah perusahaan Samsung. Nah, pada perusahaan Samsung ini mereka memproduksi produk seperti HP, televisi, AC, wine-free, hairdresser Samsung, mesin cuci, kulkas, dan elektronik Samsung lainnya. Nah, maka dari itu kita perlu analisis SWOT dengan beberapa cara seperti yang pertama dari aspek strength atau kekuatan. Nah, aspek strength kekuatannya diantaranya yang pertama, Samsung itu memiliki brand image yang baik dan melekat di kalangan masyarakat. Nah, produknya itu terkenal modern serta berkualitas. Kemudian, teknologi yang diciptakan mengikuti perkembangan zaman dan senantiasa melakukan inovasi-inovasi pada perkembangan produknya. Nah, Samsung itu dia senantiasa selalu melakukan inovasi termaju agar dapat menyaingi produk teknologi lainnya. Kemudian ia menawarkan produk-produk yang memiliki kualitas tinggi dan adanya diversifikasi produk. Jadi Samsung itu mengembangkan dan memproduksi produk yang beragam sehingga pelanggannya bisa memiliki banyak pilihan. Kemudian kita lihat dari aspek weakness atau kelemahannya. Aspek kelemahannya yang pertama, budaya korporasi yang tidak fleksibel. Kemudian harga-harga produk Samsung memiliki beragam variasi dan masih kurang bisa dijangkau dibanding pesaingnya. Lalu pengalaman yang terbatas dalam mengelola perusahaan secara global. Kita belum mempunyai banyak pengalaman pada segmen televisi berteknologi tinggi. Dan kita lihat dari aspek opportunities atau kesempatan. Nah, era digital yang terus berkembang di zaman yang semakin modern ini menjadi peluang yang tinggi untuk terus berinovasi. Nah, masyarakat memiliki tingkat gengsi yang tinggi untuk terus ingin memiliki produk elektronik terbaru dan memiliki kecanggihan yang tinggi. Kemudian adanya peningkatan permintaan oleh masyarakat terhadap barang-barang elektronik yang sudah menjadi suatu kebutuhan. Serta pemasaran barang elektronik tidak ada batasnya akibat pengaruh dari globalisasi. Maka ini menjadi peluang bagi Samsung itu agar terus berinovasi dalam produknya agar dapat bersama-sama dalam perkembangan zaman, dalam mengikuti perkembangan zaman. Kemudian kita lihat ancaman threats dari Samsung ini. Ancamannya pertama, merek lain memiliki kekuatan dan lebih dahulu menguasai pasar.
Kemudian adanya suatu ketergantungan pada produk-produk lokal di suatu negara tertentu sehingga pasar negara tersebut sulit ditembus. Kita lihat saja seperti misalnya perusahaan Xiaomi yang dia memiliki produk-produk yang menjadi favorit di negaranya, walaupun negara tersebut juga tetap menyukai produk dari tempat lain. Juga seperti Huawei itu di Cina, dia juga menjadi favorit di negaranya. Kemudian adanya produk dari perusahaan kompetitor yang menawarkan harga lebih murah dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dengan Samsung. Di sini mungkin simpelnya saja kita bisa lihat seperti contoh produk Xiaomi. Xiaomi itu dia cenderung menjual produk-produk dengan kualitas yang tinggi. Namun dia juga menjualnya dengan harga yang cenderung murah dengan kualitas yang lebih tinggi dari harganya, dari tingkat harganya. Kemudian tidak stabilnya perekonomian pada setiap negara. Jadi ketidakstabilan ekonomi pada negara itu dapat memengaruhi tingkat daya beli suatu produk. Kemudian selain itu perlu beberapa strategi agar mencapai tujuan dan sasaran, yaitu dengan membuat analisis strategi. Kita akan menggunakan sini strategi SO. Strategi SO-nya diantaranya terus melakukan inovasi pada produk-produknya, kemudian memanfaatkan produksi massal sehingga bisa menekan biaya dan bisa menawarkan harga yang lebih murah, kemudian memperkenalkan merek agar bisa terus mempertahankan pertumbuhan usaha serta perluasan pasar. Kemudian kita menggunakan strategi WO. Strategi WO-nya diantaranya memenuhi kebutuhan konsumen dan menjual produk yang memiliki kualitas standar dunia. Kemudian membeli atau bekerja sama dengan perusahaan lain untuk memperoleh teknologi lebih lanjut dalam mempercepat kemajuan teknologi. Kemudian strategi ST. Strategi ST ini diantaranya terus-menerus membuat inovasi produk agar tidak kalah saing dengan perusahaan kompetitor. Kemudian membuat brand image Samsung lebih mendunia dan terkenal agar konsumen lebih tertarik pada Samsung. Kemudian memfokuskan perhatian pada kualitas, teknologi, perluasan produk, dan memimpin harga yang terjangkau dengan tetap mengedepankan kualitas.